Judulnya adalah pendidikan yang berkualitas melalui sinergi sekolah dengan orang tua demi anak yang berkarakter dan berprestasi. Itu luar biasa judul pilihannya. Sinergi orang tua dengan pihak sekolah, targetnya prestasi dan anak yang berkarakter. Nah, dua capaiannya. Nah, saya ingin jelaskan sedikit. Yang pertama, next batu apa slide pertama. Nah, saya cerita tentang latar belakang, Pak. Latar belakang yang pertama itu adalah anak itu unik. Di kita punya anak. Kenapa kita katakan unik, Bu? Karena anak itu dari segi genetika itu diturunkan dari gen ayah dan ibunya. Berarti gambaran anak kita adalah gambaran kita, karena dia turunan dari gen kita. Nggak aja itu bentuknya mirip Jawa. Kalau nggak mirip bentuknya Jawa, sakit pada apa? Bapak nggak mirip bentuknya Jawa. Sama juga bentuknya mirip Jawa ada. Jadi gennya. Dan begitu juga tingkat kecerdasannya juga ada yang diturunkan dari kita. Itu sebabnya hadis Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, tunkihul mar'atu li arba'in, limaliha wali asabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bisa titini taribat yada. Nikahilah olehmu perempuan itu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Pilihlah olehmu yang beragama, kamu akan beruntung. Di mana untungnya ketika orang tua punya agama, gen itu turun kepada anak-anaknya. Nah itu. Unik yang kedua, anak-anak kita itu dia itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang dilihat, sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Ada anak-anak yang sebentar saya mencarinya, Pak. Mohon maaf Bapak, saya tidak sebutkan di mana tempatnya. Kamu pergi ke pasar mantan istri, Pak. Pak, kamu diambil anak SD kelas 6 Padusi. Nyenak wajib dong. Nanda, siapa mau nanda? Sianu, Pak, katanya. Pak, di mana sekolah SD kelas 6, Pak? Pak, aku lah kayak mana bantu awak kecil. Nyucapnya Pak. Ndak dirampi awak kau mau jadi ala banyak upannya mah kecil buat. Kau ndak upan berupa kau bikin rumah kecilnya. Katanya Bu, kau ndak upan berupa Pak, kau bikin mah. Oh bikin. Kecil apa kau lah tumbuh pada kelas 6 SD bukan lah tumbuh saya kecil. Sebenarnya aku ingin menyadarkan ini Pak. Tunggu sampai cerai. Ndak beran sama awak. Ama awak nyuruh Pak katanya. Kecilnya Bu. Bu. Kecilnya Bu. Amaknya yang nyuruh. Pak Ibu, berarti di sini tuh uniknya Pak. Kalau keinginan kita sesungguhnya disambut oleh anak. Nah, Pak Ibu yang saya hormati, ada lingkungan namanya tempat anak tumbuh dan berkembang. Ada namanya keluarga. Ada namanya sekolah. Kalau lingkungan contohnya kayak itu buahnya bermain asik, bermain buah. Dia kawan-kawannya. Dia tumbuh di sini, dia berkembang. Kalau ibarat pepatah Arab, kalau awak pakawan tukang parfum akan kena percikan harumnya. Kalau awak pakawan tukang pandai besi, awak akan kena percikan panasnya. Berarti
Jadi anak itu keunikannya dia tumbuh. Ketiga, kita punya satu kekuatan. Anak kita itu uniknya di dalam otaknya ini, dia akan tumbuh dan berkembang otaknya, pikirannya, perasaannya, dan keinginannya. Coba. Kalau secara ilmu neuroscience, Bapak, saya kalau sampaikan, ibaratkan cabang, Pak. Kalau dapat satu informasi di otak, kau coba buah bercabang kembali. Dapat kembali bercabang kembali. Bercabang kembali. Kalau ada stimulus atau rangsangan dari luar yang bercabang-cabang tadi berkumpul juga melahirkan kesimpulan. Nah, itu Bapak Ibu. Jika cabang-cabangnya tadi baik, responnya baik. Jika cabangnya tadi buruk, responnya buruk. Nah, uniknya Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Berarti keunikan anak ini tergantung kepada orang tua. Yang kedua, kolaborasi kita bisa mengoptimalkan potensi. Anak tumbuh di sekolah, berkembang menjadi sekolah. Anak juga hidup bersama ayah dan ibunya keluarga. Anak juga hidup di tengah masyarakat. Ada tiga Pak. Segitiga bermuda. Nah, orang kalau sebut bermuda itu kan kebayang ke daerah sana Pak. Tiga sisi ini, satu sisi sekolah, satu sisi keluarga, satu sisi masyarakat. Maka titik sentral yang paling kuat itu adalah keluarga. Dia bisa bersinergi dengan masyarakat melalui pengawasan terhadap anak-anaknya di lingkungan masyarakat. Dia bisa bersinergi di sekolah. Berarti peran sekolah juga harus matching dengan peran orang tua. Nah, yang semua di situ apa? Bisa Pak? Tidak jalan ya Pak? Sambil minum itu Bapak, ambil coba jalan Pak. Itu santai aja Pak minum, Ibu minum, apa aja Ibu minum. Ibu kalau minum aku minum kok. Nah, itu ya. Bapak Ibu orang tua yang saya banggakan. Jadi perlu kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Karena ada misi yang besar untuk kita. Anak kita yang unik itu akan dibentuk oleh sekolah. Jadi ada sekolah. Tadi terakhir pembicaraan Pak, Ambok kelahiran 71 Pak. Bapak lahir berapa? Berapa? 71 Pak. Ada hal yang menarik dari Bapak Pak. Tapi gua mengaji Pak. Mengaji di Nanggalo Surogadang. Stepa ini itu namanya. Tapi kalau kami orang Surogadang, namanya Ibu Stepa, Ibu orang surga. Ayah, pai mantan rumah saji, Pak. Pai mantan rumah saji yang dibawa itu yang pertama Pak, rokok sabun kue. Rokok ini tidak mahal itu, rokok Kaiser. Rokok Kaiser. Di rokok Kaiser itu Pak, ada plastik, dia ada rokok Pak. Nyesalian pinti di sini tuh 2000 Pak. Di 2000. Kalau dulu 2000 itu langsung tidak top tuh Pak. Jadi pinti 2000. Itu di bawahnya Pak cuci. Nyobi dia ngomong nyuantan katampe guru tadi. Ustaz, ku anak aku namanya Irman, panggilan si Ir.
aku minta diajar. Nah, kalau banyak akannya kau pelacui. Nah, kau tentunya aku datang kemari, malingkan babuah tangan, bajalan babuah pati. Nah, putih kape dan pencarian, putih hati keadaan. Mohon kau diberi kau. Turang yang sedang itu pak. Bisu akawa banyak pak, karena itu tua. Karena itu tua, bukan masuk tak tua pakai itu bapak. Nah, bukan itu tua tadi yang mohon maaf kalau tidak paham dengan bahasa Minang. Kalau ada orang dari Jawa, pelacur ini pakai dalam lapia, bukan itu tua namanya itu. Marawak, pai kalau tiba di rumah, baru manangi, ambo kada lacur di burung tadi. Nyambi pelacur, nyambi boleh. Wah, kada lacur pasti banyak tak. Kalau kita cek dua kedai pak. Nah, kalau ini agaknya pak. Oke, ada kasusnya pak. Anak mengaji, punggung itu bakal pak. Hampir tak kadai pisau guru ngaji itu dinyolek. Datang orang tuanya jemput para susah jumpa. Mahu tadi jumpa mana nak mau katanya. Sabar dulu pak. Kalau kita itu bisa suruh jumpa. Tapi sabar dulu. Bangana pak. Belum pulang lagi pak. Kau datang pak. Kau ditujuannya mau kadai pak. Itu mau tanya apa salahnya? Anak aku pak di lapiannya pak. Yuk mau pekali pak balik pak. Bocah dia. Yuk pak. Amo pun tidak sabam tidak dapat. Namanya anak wajah berundiang seketika pak. Baca itu nyokok terkait kau buat awak di lapiannya tadi pak di kumpak dulu. Jek dulu selesai. Waktu tanya lo kawannya, iyo kan yang lapiannya tadi dia dulu. Tak dulu pak. Ini satu jawab tadi tak dulu. Mau tanya cek kan? Iya kan yang begini ni, nak ada dong. Tanya cakap, iya nak ada dong. Kemasal tadi, kiranya dia naik ojek pak. Naik ojek yang model-model di istimewa tu pak. Dia macam gua, ada pasti tu pak. Tak tahu itu gua apa pak. Itu pak. Hati dia macam gua naik ojek macam gua dia maju terlana ada gua. Tak tahu itu gua mungkin mah katanya. Gua tanya ni, yo sebenarnya waktu ni lapia. Beku berak Tuhan nak jawab. Kabarnya kecek kawan kan yang galui. Awak aku jual awak itu pakai kecek dengan lapia gitu. Coba bayangkan itu. Coba bayangkan. Pada anaknya nak mana? Karena dia nak ambil satu pihak. Coba kalau dia bersedekah dulu. Bahan bapak dia kan lapia tadi baca itu nyoba kerja sedekah. Nah, kedua ketiga orang tua sekolah bertanggung jawab terhadap generasi yang cerdas, beriman dan berakhlak mulia. Orang tua ingin anaknya cerdas, siapa anaknya yang cerdas? Semua orang tua ingin anak cerdas. Bahkan bapak dan ibu, kalau waktu anak awak juara, pasti bakal. Mungkin orang di sekolah nak bertanya dengan awak mungkin menjadi tuan, dan juara satu tuan, dan kakak pemukul tuan aku tu. Mana nak tanya berapa ya? Ini dia siapa yang banyak begitu bangganya pak. Sebenarnya karena butuh kecerdasan, beriman dan berakhlak mulia. Next, itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin jelaskan landasan dari kajian ini. Orang tua memiliki tanggung jawab utama sebagai pendidik anak. Dia yang berperan utama itu adalah orang tua. Nah, ini dasarnya. Yang kedua, sekolah memiliki amanah sebagai pendidik. Pak Kepala dengan seluruh guru dan wakilnya amanah oleh negara untuk mendidik anak sesuai dengan undang-undang. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, beriman dan berakhlak mulia. Kedua, sinergi antara dua ini melahirkan. Nah, apa yang dilahirkan? Pertama, Allah memerintahkan kita bekerja sama. Dasarnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
dengan kebaikan. Dan jangan kamu bertolong-tolongan dengan hal yang keji atau dosa. Yang kedua, perintah agama menjalankan amanah, melahirkan generasi yang kuat, beriman dan bertakwa. Next, Bapak. Ini dasarnya Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Coba kita lihat Bapak dan Ibu, sebenarnya Bapak dan Ibu, Allah memberikan ujungnya, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Apa siksaan api neraka? Kita punya anak tapi anak tidak kita didik. Kita punya anak tapi anak tidak kita awasi. Kita punya anak tapi anak tidak kita suruh beriman. Kita punya anak tapi anak tidak kita cerdaskan sehingga dia lemah. Tolong jawab Pak. Kedua, hendaklah takut kepada Allah sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Jadi Allah mengkhawatirkan anak yang lemah. Mengapa yang di situ Muslim itu? Muslim sebenarnya Pak. Bapak Ibu, ada yang non Muslim. Tahun 2008 Pak. Aku di pesawat dari Singapura Pak. Dulu masih ada Singapura Padang Pak. Singapura Padang. Lalu duduk di samping aku Pak. Anak-anak muda Pak. Mohon maaf, matanya sipit Pak. Yang dijual itu Pak, kesederhanaan itu harusnya begini Pak. Tapi yang mengesankan yang sampai kalau Pak, bakso Minang itu Pak, pasti mudi orang Padang mudi benar Pak. Nah, kalau di Padang orang Lumpuh namanya bukan bakso orang Perancis Pak. Dia memang tutup bakso Minang itu. Nyoba bakso Minang. Itu heran Bapak. So kanan tadi kan tuan jadi Pak. Kanan tadi kan tuan jadi. Model beli kita kalau model beli apa buat. Kalau kulinya jadi dia. Matunya kadang dua. Enggak spesifik. Itu pertanyaan mohon maaf. Nada dari mana nada? Ambo kuliah di Singapura. Ambil jurusan ekonomi. Ambil jurusan manajemen. Ambil jurusan perbankan. Cepat-cepat. Hubungan dari semua menguasai Padang berarti cari ini semua gitu. Tiba apa di Solo Padang Pak, tengah malam bertemu dia mobil, itu Padang Pak. Kan itu Padang kan ini sepa Pak. Kadang-kadang mau gitar Pak malam. Teng. Kadang lagu jenis macam tu Pak. Tengah malam aja malam kalau orang kita Pak. Kau nak yang menolong di duduk simpang Pak. Sementara orang belajar, anak orang belajar, anak awak berkata, seandainya 10 tahun yang akan datang kata saya, dia akan menjadi orang-orang yang kuat, kita menjadi orang-orang yang lemah. Jadi tanggung jawab kuat dan lemahnya anak kita itu kita. Nah, jadi siapakah kalau mau kita, kamu punya anak berapa? Punya anak. Bu, saya juga punya anak seperti ibu. Kalau parenting, aku dulu di bawah psikolog Pak. Di psikolog dulu jadi Pak. Jadi Pak. Parenting Pak. Saya Pak. Saya tiga Pak. Ya. Nah, dulu ada anak SMA 1 yang bagus. Saya tidak ceritakan itu Pak. Saya ambil dokumennya gitu. Anaknya lemah. Siapakah yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab dominan itu adalah orang tua. Guru mendidik. Tidak tahu di guru pada itu ada lah Pak. Pak ada saja ada Pak. Kita mengatakan anak ayam di loncian sebelum kedua
HP, di lonceng HP di luar itu. Itu namanya paling katakan mudah. Karena ngawal ya Pak. Nah, mohon maaf Pak. Pesan kita ke Ramadan di Ramadan itu Pak itu, boleh apa-apa cuma. Gua pilih lah, mau sesuatu gua lebih nama dekat. Tipu guru, anak satu Ramadan itu tipu guru. Ambo sakit kalau mau tidak tahu anak itu dulu tonggak aku surang aja tak apa kamu coba ambil Pak. Tipu apa? Dulu di tonggak lu Pak. Itu ada. Nam surang tu main boh saja. Saya itu kacau dalam itu Pak. Kok kita bikin Pak, aku tak bisa Pak. Lalu aku pakai tapi anak tu Pak. Ini apa tu Pak? Siap dulu dah selesai sembahyang. Ambo duduk sambil Pak. Assalamualaikum. Di mana dia beli air Pak? Oh, beli air. Anak siapa dulu? Oh, anak siapa? Anak siapa Pak? Pihak orang tua katanya dia. Dah sudah tu. Aku pergi bisik ini Pak. Pergi mulai. Seketika bisik ini Pak. Pergi mulai. Sampai selesai pesan Ramadan itu Pak, indah memang dia seketika dah Pak. Tak ada yang boleh dah. Tak ada yang boleh Pak. Tanam satu tanamnya. Nah, jadi ditanya dia guru, dia tu terkadang ada Pak, ayam yang si bisikan gitu. Nah, sakit Pak kalau ada dia. Ayam berbisikan gitu. Mohon maaf Pak, mohon ampun kepada Allah. Aku kecewa dia Pak. Wah, kalau banyak jual kan ya, buat tolong story banyak orang. Tolong jaga bos kita kata muda. Boleh senang loh Pak. Saya mau cerita bisnis dalam itu. Manggungnya dua kan yang dua. Ada yang sesuatu dua lah. Bisnis apa namanya Pak? Aku lagi kita beri Pak. Sudah ada ini Pak kita beri. Masyarakat yang ada Pak. Bukan ada dulu Pak Anda dengan bisnis ini dia. Semua itu masalah Pak. Baca itu depan. Baca dulu. Yang namanya Pak. Pak. Itu namanya Pak kalau dalam kajian psikologi, stroke psychology, sentuhan psikologi. Walau berang jadi pekor jangan pakai lelehnya. Pada apa dulu ya? Berang itu apa? Tapi siapa dia berjawab bagaimana? Kalau bicara kuat, baik Pak. Kau siapa? Kami buat punya HP, dapat dicari putih hati, bakadaan dia. Musuh semuanya lainnya berubah supaya nanti dia ada bagus saya, bos Pak Ibu. Wah, ada di sini Ibu di luar desa. Kalau Ibu manual Bu, kalau Ibu manual Bu, sambil mau Ibu bisa menunjuk aja segede. Bu, kalau di depan orang Bu, ya Bu, sambil motor itu udah aja deh, dan aja bos gitu. Wah di sebuah, pun nama ini cari, Bu, nama ini cari Bu. Apa tuh nabi? Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau bunyi matanya adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yahudani wa yunasirani wa yumajusani. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahih, mutawatir hadisnya. Kalau tidak percaya, setiap anak yang lahir dalam keadaan suci, orang tuanya lah. Jadi kalau ada anak awak tu ibu ni susah mana dia tu anak punya baca tua. Itu guru ni tak mau mengajar, itu jadi anak tua. Guru tak ada salah saja. Yang salah siapa? Orang tua. Mau jadi Yahudi, anak awak
anak santun orang tua, kalau anak ingin hebat orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini klaim dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa pakai tahfiz? Ada tahfiz. Ada Bapak Ibu yang tahfiz. Yang tahfiz 30 juz, yang 1 juz. Anaknya yang 1 juz itu. 1 juz, itu 1 juz. 2, 3, banyak 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai yang 2 juz, anaknya itu 1. Weh, ini. Ya, kok perlu dosen mungkin Mahmud Yunus bersangka sebentar lain akan promosi doktor di Malaysia. Amin ya robbal alamin. Nah, ini dikontribusikan juz. Nah, yang juz itu alhamdulillah. Banyak juz, Pak. 1, 2, 3 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10 sebalik boleh. Kamu nak apa? Nak jadi kau. Apa banyak gitu. Ada sekitar 6 orang. Juz. Juz, alhamdulillah 1 orang. 5 juz. 6 juz. 7 juz. Oh, ada yang jatuh 30. Sebalik juz. Sebalik juz jatuh. Sebalik juz tetap apa ni Pak? Weh, luar biasa. Sebalik juz. Alhamdulillah. Penusi ke lagi Pak? Penusi. Lomba, harap tentunya. Sebalik juz ya Pak? 3 balik. Alhamdulillah. Ada masih ada lagi Pak? Ada ya? Di Bapak Ibu yang berhormat juga anak-anak kalau lama apa Quran itu Pak, ada itu sisi yang berkembang itu berkaca berhasilnya. Bukan untuk bahasanya berhasil untuk pengembangan nalarnya. Jadi semakin bagus nalarnya, semakin bagus bahasanya. Jadi orang-orang yang menghafal akan lebih mudahnya memahami pelajaran. Bagus itu. Yang 27 ada Pak? Nah, mudah-mudahan ibu yang menghafal anaknya semakin terjaga dirinya dari Al-Quran. Semakin terjaga dirinya dengan yang menghafal Al-Quran tadi, dia bisa menjaga dirinya dengan yang berbuat yang tidak baik. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Bukhari dan Muslim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu kata Rasul pemimpin. Apa makna pemimpin itu? Ayah menjadi pemimpin anak, ibu menjadi pemimpin terhadap anak-anaknya, ayah atau keluarga, ibu terhadap anak-anaknya. Maka apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Itu sebabnya kita mesti memahami anak dan mesti mendidik anak, karena anak itu adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin, anak adalah yang dipimpin. Nah, ada gambaran cara itu pepatah pemimpin itu adalah gambaran dari masyarakatnya. Itu terlalu gampang. Apa kita sedikit lebar. Anak itu gambaran dari ayah dan ibunya. Karena ayah sebagai pemimpin, yang dipimpin adalah anak-anak dan istrinya, itu adalah gambarannya. Nah, ada ibu anaknya yang di TK. Ada yang di TK. Nah, dulu. Di TK. TK-nya TK apa, Bu? TK Islam. Ya, Bu. Ada nggak orang tua nampak ibu mantan anaknya berjilbab, adanya tak jilbab? Ada, Bu. Ini tak ada. Yang boleh nampak ada. Itu pandangan kalau anak Pak. Bapak dia anak Pak, nyawa anak Pak. Mandi dengan
miliarnya nak berjebak, dan anaknya berjebak dia lagi sekolah, nyuruh lah, tiba-tiba dia anaknya dia cari itu, tak berjebak, berarti muncul kegalauan peperangan, galau gitu, siapa tadi contohnya, nah, ibu menelpon, anak duduk di samping awak, kawanlah ingin bertemu jawab, Assalamualaikum, Ros, di mana ini itu nomor Ros, mohon maaf kalau ada di mana Ros ini, aku ingin bertemu, aku di pasar, atau aku sedang acara, sebetulnya itu di rumah, nampak dia anaknya, berarti awak mengajarkan anak untuk berdusta atau berbohong. Pak, kalau begitu Pak, kalau awak ingin betul, sebaiknya jangan buku anak itu mestinya dong. Pasal kalau berbuat muka saja jangan betul, itu saja Pak. Itu saja. Jadi ada kalau ada orang bertamu, aman ada di rumah, ibu tidak ada di rumah, tapi mengajarkan berbohong. Nah, jadi next satu slide lagi Pak Ibu, kita diskusi. Nah, kenapa kita mesti bersinergi? Apa manfaatnya Pak? Pertama, bagi anak merasa didukung dan aman, didukung, aman dan percaya diri. Nah, saya nak mengajarkan Bapak dan Ibu dan lebih cerdas, lebih pintar bagaimana mendidik anak. Jadi ibu yang dirahmati Allah, awak duduk di samping anak, nyusah dia makan tuan, awak duduk di samping anak. Nah, baca itu sekolah ini. Kalau inyo merasa dirinya lupa, kita terbukanya dengan suka. Pusing kepala bobo. Ada orang jahit tadi di sekolah, maka di sana yang disebut dengan hubungan. Kita berdiskusi. Kedua, aman dan percaya diri. Kalau anak itu kita bersinergi antara sekolah dengan pihak guru dengan orang tua, anak akan mendapatkan manfaat, dukungan merasa aman dan percaya diri. Apa percaya dirinya Ibu yang dirahmati Allah, Bapak yang dirahmati Allah? Percaya diri bagi anak itu yang mendapatkan bahwa dia itu self-confident dia tumbuh. Ada guru, ada orang tua, ada anak di tengah, lalu kita hadir di sinergi. Kedua, prestasi akademik meningkat dan karakter anak, prestasi akademik achievementnya meningkat. Apa contoh Bapak dan Ibu untuk peningkatan akademik ini? Tentu sekolah punya beberapa program untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak. Kan ada contohnya kegiatan akademik tambahan dari setiap pelajar ada Pak. Oke. Lalu untuk itu ada orang tua, ada guru. Guru punya program, orang tua punya fasilitas. Maka muncul sinergi melahirkan anak yang berprestasi. Yang kedua adalah karakter, perangai, tingkah laku. Ini yang paling sulit itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karakter jujur. Karakter jujur. Sidik kalau bahasa akhlaknya Rasul, benar orangnya, benar perkataan, benar perilakunya. Nah, kalau orang berbohong secara psikologi, kalau secara agama muncul bintik hitam. Kurang kalau berdosa, salah satu contohnya Bapak dan Ibu, bakdo muncul bintik hitam. Sesungguhnya Bapak dan Ibu kalau dilihat dari segi ilmu neuroscience akan terjadi kerusakan pada struktur otaknya. Struktur otak kau baik, baik. Tapi ketika diganggu dengan ketidakjujuran, bohong, panuto, banyak akal, ini terganggu Pak struktur otak Allah. Jika
juga akan terjadi kerusakan pada otaknya, struktur otaknya secara permanen. Anda ini Pak, nyuk kemasin ini kenapa ini betul saja Pak? Amor itu contohnya ini betul contohnya. Orang pacari ke bapak asik kecilnya ujung-ujungnya cari. Talan puangnya air baca itu. Astagfirullah cari. Ujung mana bapak ibu? Iku air bapak. Nah, bapak kan punya air bapak air Pak. Ayah aqua, pernah kita lihat itu, bukan minta kita lihat Pak. Cukup Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Air itu Bapak Ibu, ini adalah air bening. Kalau di bakso udah apa? Ayam bar. Apa? Kalau waktu makan Ibu, ayam itu di dalam Ibu itu nak keluar. Tapi dah Ibu ayam yang tak dibuka. Wah, kau Ibu, ayam itu apa? Kalau itu waktu makan Ibu pasti keluar. Tidak mungkin yang keluar yang baru, karena isinya itu baik itu perlu dengan anak itu. Jika isi otak anak kita ini kebaikan baik ini di sekolah baik, di rumah baik, isinya baik, keluarnya akan baik. Tapi isinya galau, di rumah galau, di masyarakat galau, keluarnya kalau udah itu Pak mencari, dalam tuang anak dibaconya Pak, pasti mencari. Karena isi kapalnya carinya. Tidak mungkin Pak isi kapalnya cari, keluarnya astagfirullahaladzim. Itu jarang itu Pak. Aneh itu Pak. Isinya tidak lalu, keluarnya itu dia tidak mungkin. Jadi itu pula Bapak, isinya kebaikan, keluarnya baik. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana caranya Pak? Caranya adalah sinergi antara sekolah, rumah, bersinergi sampai anak di masyarakat kita awasi, dia akan menjadi baik. Selamat kita memiliki panutan yang konsisten, itu yang saya katakan tadi, konsisten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang kayak dulu. Kalau waktu anakku jahit pasti dibedakan. Berkelas. Jangan benar. Jadi pajak itu gede. Tuang tangan dulu. Tidak boleh hal begitu. Apa lagi Pak? Siasat juga Pak. Kurang lagi itu Pak. Jadi pajak itu gede. Tangan dulu. Tidak boleh aja Pak. Kurang lagi itu Pak. Tidak boleh. Betul bersama orang tuanya, makasih mak tua, makasih mak menaikkan nama di sama juga dengan namanya. Itu yang membedakan ini orang menyang. Sinergi namanya Pak. Ikut disuruh Pak disuruh, sikut di dalam, di sini disuruh. Ini menjadi jadinya. Tarik tambang Pak, disiko menarik kemari, di sini menarik ke sana. Siapa yang kuat, itu yang akan berhasil. Kalau yang jahat yang kuat, maka dia jahat. Kalau yang baik yang kuat, maka baik. Kalau prestasi yang kuat, dia berprestasi. Kalau prestasi yang lemah, dia tidak akan berprestasi. Tuh, Pak Ibu, itu panutan. Bagi orang tua, kenapa kita mesti bersinergi? Jawabnya adalah bagi orang tua memahami perkembangan anak. Anakku, bapak dan ibu yang saya hormati, tidak ibu dapat sesuatu di Pak. Dia namanya di kampus Samina banyak lokanya, Pak. Mahasiswa banyak Pak. Yang mau pertama banyak tak ada tangan Pak. Anak pas kedua dari aktif doyen, mulai dari aktif. Pak bahasa apa? Apa bukan mana? Pak minta kalau tangan Pak. Oh jadi udah azan. Sholat dulu ya. Siap sholat itu baru Pak tangani. Jadi Pak, ini berdua Pak. Selesai sembahyang, berdoa
mencari guru telah di bedanya, mencari guru telah alan salah lagi masuk suku, jadi lewat itu pak. Aku mencari anak apa kamu? Nyebik pada pak. Alah, kamu bangga anak itu pak. Nyebik pada pak. Aku kasih itu bu. Aku kasih itu bu. Apa akhirnya? Itu aku ada pak. Tidak ada begitu aja kan pak. Alah, ini orang-orang bu. Nan boleh jadi orang pak. Nah, doa. Ini jadi sesuatu ini. Pak saya. Ini ada banyak tanya tentang Bapak Ibu memahami bagaimana anak nih. Jadi bagaimana hubungan dengan anak lebih harmonis. Anak harmonis, ibu. Nah, tentu dengan keteladanan. Teladan Pak. Pak Ibu, Kapolres Tanah Datar saya namanya Pak. Saya tahu. Pak Ibu, saya tahu Kapolres Tanah Datar. Ihsan. Nama lengkapnya siapa? Ihsan lagi. Nyo dari Pak Nur Ihsan Maulana. Nur Ihsan Maulana. Dia orang kampus. Ayah memiliki itu Pak. Nyo gerakan sholat subuh dia Pak. Nyo mu'asuhnya kami ini bersihnya wajah. Nah, ada sekolah bersih nah. Bersih Pak. Tuh, mana Pak? Di mana tinggal Pak? Di sana. Oh, di sana. Ya, kemudian dia tinggal Pak. Rumah subsidi itu Pak. Dia berbicara rumah itu Pak. Rumah apa? Payahnya ke situ Pak. Nanti hanya kalau sini Pak. Sami tangga Taisan. Pak Ketua. Barang banyaknya rumah risiko Pak Ketua. Kerja aku Pak Ketua komplek jelek lah kerjanya. 500.000 kerjanya. Kini kau baru-baru tentang kau kerjanya. Waktu itu datang ke rumah dia Pak. Terus tak tiba dia Pak. Kita, terus punya datang. Terus tak tiba dia. Barang banyaknya hampir datang 500.000. Kau kini kau berada tentang kau kerjanya. Banyak mulai berang. Lalu lagi bos dari ibu ini rumah kita. Jadi kalau saya tidak memaksa ibu bapak, kalau anak pergi ke rumah sakit, baik ke surau berjemaah, tentu nyerupuk, sujud, nyaman saja Pak. Itu spiritual gitu Pak. Bapak Yusuf Kala memberi sambutan di UMP. Tersentak jiwanya Pak, sentak jiwa itu Pak Guru. Orang Minang kitanya kalau ada kemenangannya merantau, ayah jadinya biasanya dia itu sarwa, yo kemerantauan, yo, kok yang sarwa dan dia. Apa makna kain sarung bagi orang Minang? Adalah instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seolah-olah misalnya jangan lupakan sembahyang itu yang berselipah Ibu. Tapi kita kok Yusuf Kala nama kecil itu ya teman dong itu Pak. Dia pun ada pede sudah pakai kepala. Tidak ada pede sudah Pak Guru. Tidak ada pede bodoh. Makna yang disampaikan Yusuf Kala sesungguhnya kain sarung bagi orang Minang yang merantau adalah instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti payah merantau, masjid jangan lupa, sujud jangan lupa, sembahyang jangan lupa, dekat Tuhan jangan lupa. Ternyata ibu-ibu dan bapak, kalau balik kepada riset dunia, lah diakui di dunia. Orang yang berpikiran positif maka akan muncul kreativitas, inovasi, dan problem solvingnya bagus. Kalau orang berpikir positif, kalau orang berpikir negatif, dia sempat pengenannya, dia mencari negatif, sehingga lahirlah istilah
irrational belief, rational belief. Orang yang rasional bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Orang yang irasional akan tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik, dan ia akan bermasalah dengan dirinya dan orang lain. Siapakah yang mengejekkan? Albert Ellis. Tapi jauh sebelum Albert Ellis mengejekkan, Muhammad Rasulullah SAW melalui Al-Quran mengajarkan lebih dari itu. Itu sebabnya kata Allah siapa tadi? Siapa namanya? Yusuf Kala, instrumen mendekatkan diri kepada Allah. Balik kepada anak itu. Mendidik anak itu, orang tua tentu dengan keharmonisan bisa mengajak meningkatkan spiritual untuk melahirkan karakter. Terakhir, bagi guru, proses mengajar lebih efektif kalau bersama-sama orang tua jauh guru. Kedua, lingkungan sekolah positif, tidak negatif. Nah, mencapai tujuan institusi lebih mudah dan cepat. Mungkin itu Pak. Terima kasih dan kita lanjut diskusi. Silakan Bapak kalau ada yang ingin kita diskusikan. Ini maksud itu suatu sangka kurang tahu. Kita mungkin tahu step Bapak itu. Kurang tahu dulu adalah rektor di IAIN Manado. OPPD di Sangka, Jigwe sampai akhirnya jadi rektor. Yang ingin mau sampaikan tadi itu Pak, pesannya kepada mahasiswa. Nah, apa pesannya Bapak Ibu? Aku kadang-kadang menarik ya Bapak. Kadang-kadang mau catat lagi Pak. Itu apa catat Pak? Kalau sekali universitas SMA itu ada pertemuan itu pertahanan dengan SMA untuk diberi upacara untuk berikan motivasi. Yang kapan dari itu Pak Australia juga pernah kuliah di Inggris dan Amerika. S1-nya tafsir. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu pesannya kepada mahasiswa. Jika Anda atau mulai sekarang Anda harus berpikir, saudara harus berpikir 10 tahun lagi saudara mau jadi apa? Maka sekarang jawabannya apa menyebut 10 tahun lagi Anda mau jadi apa? Sekarang jawabannya. Dia sering menceritakan tentang Messi, pemain bola. Mudah suka main bola Pak, karena mudah main bola Pak. Dia mencontohkan Messi. Messi itu hari-harinya kecilnya latih bola, sayangnya bisa ahli dan bermain sepak bola. Berarti latihan Pak. Jadi dia meminta kepada mahasiswa mau jadi apa 10 tahun lagi. Cita-cita besok Pak jadi kok.
sebagai dirinya. Ayo kita lakukan. Rajin belajar. Kalau dia rajin belajar, kita cepat. Kalau dia rajin belajar, dibawa mulai. Tapi buat terserah mulai cepat. Kalau ada tantangan, wah sebelumnya mau belajar nih, sedang belajar. Lalu diajak ikut main ayam yang harus lakukan. Itu resolusi konflik namanya. Bagaimana konflik tidak bisa terjadi. Wah, Tuhan bawa masalah di semua anaknya ada jawab. Sebenarnya kepada ibu kita sebenarnya juga bisa seperti itu nah pada anak. Ini hanya mengulang-ulang Pak dengan begitu. Pak Ibu yang kita jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan, kalau tidak, coba hanya Bapak Alhamdulillah selesai Pak. Lalu ada pertanyaan atau ingin cepat pulang. Oke, Pak Ibu, terima kasih pada Bapak Beriman. Ini banyak hal yang sudah disampaikan, yaitu dalam keseharian begitu di sekolah, ya, dari kampus. Ini Bapak Ibu, bahkan mungkin ada ya hal-hal yang pasti itu di rumah kita masing-masing dengan anak masing banyak masalah. Hanya masalah aduh, banyak aduh, karena dia ada kegiatan. Kita punya kiat, tapi kadang ya kali dua kali yang kita lakukan ternyata tidak juga bukan ada begitu dan di sana lain. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak.
juga tidak dibenarkan membawa, ya, ada hal-hal ya yang perlu HP itu bagi guru mata pelajaran. Maksudnya seperti ini, anak secara umum tidak boleh bawa HP, kecuali HP-nya HP apa namanya, tidak Android. Itu pun datang di sekolah, sampai di sekolah masuk ke loker, ya kan, masuk di loker, disimpan di loker. Nah, nanti mau pulang ambil di loker. Yang pertama. Yang kedua, HP Android. HP Android dapat dibawa, ada instruksi dari guru mata pelajaran. Kita tidak bisa pula memisahkan atau menjauhkan anak dari HP, tidak bisa. Tapi ada aturan yang perlu disepakati. Ya, jadi ada perlu dalam belajar, ya mungkin masalah di pelajaran informatika butuh HP, ya, atau di matematik atau di IPA butuh HP. Guru menyampaikan besok semua bawa HP. Tapi setelah datang ke sekolah, masuk ke loker dulu. Jadi tidak ada anak bawa ke dalam kelas, tidak ada bawa ke dalam kelas. Ya, namun ada juga kasus tak ada ketemu. Ketika ketemu kami ambil, tidak diberikan. Ya, jadi tahun kemarin kami berikan ketika dia sudah selesai satu semester baru dikembalikan. Alhamdulillah orang tua juga menyetujui. Ya, jadi bukan bawa HP Android ke sekolah, dia seenaknya memakai di sekolah, tidak seperti itu. Ya, jadi itu pun dipakai ketika jam dengan siapa dia tadi tekan kontrak HP. Ketika dengan guru seni, maka jam 45 guru seni masuk, HP baru diambil. Ya, diberikan ke anak. Setelah itu dikumpul kembali. Nah, ini ya. Namun kadang anak kita seperti tadi, ya, ada beberapa di bawahnya dibuang. Ya, nah, karena ada berdua di beberapa HP itu dua. Jadi Pak Ibu memang ya secara apa ya, masuk kemarin laptop masih ada anak kita yang bawa. Ya, kemarin kami ambil. Padahal kita kan tidak menangkan. Jadi masalah HP, masalah laptop ketika memang suatu waktu dia tidak ada bawa laptop HP ya, suatu waktu dia perlu kan fasilitasi oleh sekolah. Tapi lihat itu ketika mau pulang anak-anak kita masih ada yang menunggu sini. Disampaikan ada apa nak? Dari uang tahun belum HP. Ya, jadi kita melarang tapi ada solusi. Jadi selama ini memang seperti itu, bukan dilarang tok bawa HP tidak, tetapi ada aturan. Ya, ada aturannya. Boleh bawa HP besok kita belajar seni, bawa HP. Nah, tapi pagi ketika dia pagi datang maka ditaruh di loker atau memang dikumpul oleh guru mata pelajaran itu sendiri. Nah, itu Pak jawabannya. Ya, nah, tapi mungkin ada juga kasus seperti tadi, ada satu dua yang ya lebih bagaimana dia kita mensiasati, dia lebih hebat lagi mencari ya kesempatan. Nah, itu jawaban yang bisa kami berikan Pak. Jadi memang anak dilarang memang 100% tidak boleh, ada waktu tertentu yang harus dia membawa HP. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang lain ya. Mungkin ada Pak tambahnya. Ya, oke, silakan yang lain. Bapak Ibu. Ada? Jadi Bapak Ibu mari masalah HP, masalah laptop memang kita tidak bisa menjalankan. Ada teknologi tidak bisa kita tinggal. Tapi ada aturan main yang harus kita tekan kontrak dengan siswa. Ya, kemarin itu hari apa? Hari Kamis ya, saya yang laptop. Ya, sekali dua kali, Pak Ibu ya. Nah, kemarin telepon orang tua. Nah, dia bisa jawab Pak, mohon diambil laptopnya Pak. Nah, karena memang tak bisa dia di rumah. Nah, karena KTP-nya pulang sekolah, sempat dia buka laptop dulu. Ya, jadi Pak tolong dia dulu Pak. Kalau untuk tugas di rumah ada laptop di rumah. Kita kami ambil. Sampai dia mau pulang kemarin itu di loker kami kunci. Duduknya situ. Ya. Karena kami hanya
Itu Pak ya. Jadi itu perlu seperti tadi sinergis. Ya kita bersinergi. Ya, sehingga hal-hal yang seperti itu ya, Ibu, laptop, HP memang anak kita kalau masa sekarang ini ya luar biasa. Luar biasa. Tapi sekali lagi kita tidak bisa menjauhkannya dari teknologi. Ya. Terus Pak Ibu yang lain Pak Ibu silakan. Kalau dalamnya tentu Pak, kita doa ya benar. Ya. Dia tentu ya. Pak Ben. Pak Ben. Jadi Pak Ibu namanya dari apa yang harus dilakukan oleh sekolah, para sekolah, guru, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua, oleh wali murid, dan apa yang harus dilakukan oleh anak kita. Jadi ada tadi manfaat sinergi sudah kita lihat, ya, sehingga kita tadi tinggal mengamalkan. Jadi Bapak Ibu, ya, mau berprestasi atau tidak, seperti tadi anak itu fitrah suci, mau jadi apa tergantung kita terutama orang tua di rumah. Itu saja mungkin. Ya, nah ini dari Pak Irman. Terima kasih Pak Ibu. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini ternyata dengan adanya dialog tadi itu menunjukkan pentingnya sinergi antara sekolah dengan orang tua. Itu menunjukkan pentingnya sehingga ada hal itu bisa kita diskusikan. Yang kedua, Bapak Ibu, ada satu penyakit yang disebut oleh Bapak tadi. Sebenarnya Pak, dengan media ini, dengan kita juga bisa ada positifnya, ada negatifnya. Jadi hidup itu memang ada dua sisi, positif dan negatif. Bahkan kita bisa memilih ke kiri atau ke kanan. Itu bahwa Tuhan menunjukkan bahwa Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya berikan kepada jiwa itu dua pilihan, jalan jujur ke kiri, jalan takwa ke kanan. Begitu juga kita memegang HP. Cuman yang kedua saya ingin sampaikan, ada satu bahaya yang hari ini sudah menyebar dalam masalah dunia, yakni anak-anak yang terlalu lama bermain HP. Di rumah HP, duduk HP. Nah, kalau tak ada daftar pakaiannya. Nah, kalau tak dibagian nonton sehari itu pakaiannya dulu. Kalau tak ada internet, pakaiannya habis internet dulu. Ini nonton tak ada pergi, YouTube model. Nah, Ibu, sebenarnya kalau anak itu mencari yang elok, mencari. Tapi kalau mencari yang elok, dia dulu. Ada namanya penyakit brain rot namanya. Ada pula yang menyebut penyakit itu internet addiction. Nah, brain rot itu orang yang sering melihat konten-konten yang receh dan tidak bermanfaat. Receh tapi tidak bermanfaat. Berbeda dengan yang negatif Pak. Konten yang receh dan tidak bermanfaat. Itu sudah punya jalan saja. Ada mana? Kalau anak nak berkembang, itu efeknya Pak, berkembang saja. Nah, bahkan efek yang berkembang itu adalah anak-anak tidak peduli dengan situasi atau kondisi sosial. Dia asik dengan dirinya. Jadi mungkin itu perlu diperhatikan kalau anak-anak itu konten. Maka perlu anak-anak awak sebenarnya awak dengan diri di sekolah kalau begini. Mau tengok konten itu tidak konten itu namanya.
Mungkin itu saja. Terakhir, aku mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, cara menyampaikannya kurang tepat, karena bahasa yang pakai bahasa dia sebenarnya, dan mungkin ada yang tidak memahami. Aku juga mohon maaf. Dan yang terakhir, bukan aku maksud untuk menggurui, tapi hanya untuk menyampaikan sebuah materi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan untuk generasi kita ke depan menjadi generasi yang baik, cerdas dan berkarakter baik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi